Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana lil-Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله فإن خير الكلام كلام الله
وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, di dalam surat An-Nisa ayat 59 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulnya, wa ulil amri minkum. Ayat dalam surat An-Nisa ini sering dijadikan sebagai dalil tentang kewajiban taat kepada ulil amri, taat kepada para pemimpin, kepada para penguasa. Namun di saat kita perhatikan, kita mendapatkan bahwa ketaatan kita kepada para ulil amri adalah ketaatan yang muqayyad, ketaatan yang terikat, bukan ketaatan yang mutlak. Berbeda dengan ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah ketaatan yang mutlak. Oleh karenanya redaksi ayatnya berbeda. Ketika Allah berbicara tentang kewajiban taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, maka Allah mendahului perintah itu dengan kalimat athi'ullah wa athi'ur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Tetapi ketika berbicara tentang ulil amri, kalimat athi'u tidak ada. Langsung wa ulil amri minkum. Sehingga para ulama menafsirkan ayat ini bahwa ketaatan kepada ulil amri adalah ketaatan yang sifatnya muqayyad, terikat. Di saat ulil amri itu taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, maka kita mentaati ulil amri itu. Di saat perintah ulil amri itu tidak bertentangan dengan perintah Allah dan perintah Rasulnya, maka taatilah perintah ulil amri itu. Di saat apa yang dilarang oleh ulil amri tidak bertentangan dengan larangan Allah dan larangan Rasulnya, maka saat itu kewajiban kita juga taat kepada ulil amri tersebut. Sehingga dalam hadis yang sahih Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu adalah dalam perkara yang ma'ruf saja, dalam perkara yang baik. Ma'asyarul muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pentingnya ketaatan kita kepada ulil amri dan kewajiban ketaatan kita kepada ulil amri menjadi bagian dari aqidatul muslimin, bagian dari aqidah ahli sunnati wal jamaah, bahwa siapapun yang diangkat sebagai pemimpin di saat perintahnya perintah yang baik, maka wajib kita untuk taat kepada mereka. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Bahkan dalam hadis Irbad ibn Sariyah, sekalipun yang memimpin itu seorang budak sahaya, seandainya yang jadi pemimpin, yang diangkat menjadi pemimpin, atau ia mendapatkan kekuasaan adalah seorang abdun habasyi, seorang budak hamba sahaya dari Habasyah Ethiopia, maka wajib untuk kemudian ditaati. As-sam'u wa ta'ah fima ahabba wa karih. Ketaatan kita kepada pemimpin adalah dalam perkara yang kita suka ataupun tidak kita suka, selama itu ma'ruf, baik,
tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka hendaklah kita mentaatinya. Maka ikhwas sekalian rahimakumullah, tentu menjadi impian, menjadi sebuah harapan di saat kita punya pemimpin-pemimpin yang memang mengajak kita untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Kita berharap dan harus punya harapan bahwa kita diberikan pemimpin yang pemimpin itu akan mengajak kita, membawa kita kepada ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus punya pilihan, punya kriteria siapa yang layak, siapa yang pantas untuk menjadi pemimpin kita, karena mereka akan membawa kebaikan bagi kita, mengajak kita untuk taat pada Allah, taat pada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan berbicara tentang kepemimpinan yang makro, yang besar, dalam kepemimpinan yang mikro saja ada kriteria yang harus dicari, karena pemimpin itu akan membawa anak buahnya, membawa rakyatnya. Dalam rumah tangga, Rasulullah SAW memberikan kriteria-kriteria siapa pemimpin rumah tangga yang layak untuk kemudian dipilih untuk menjadi kepala rumah tangga. Rasul mengatakan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh, fa in lam taf'alu takun fil ardi fitnatun aw fasadun kabir. Kita sebagai seorang tua, sebagai orang tua punya anak perempuan, ingin anak perempuan kita punya kepala rumah tangga, punya pemimpin untuk masa depannya. Rasul mengatakan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu, kalau datang melamar anak kalian seorang yang kamu ridho akan agamanya dan akhlaknya, datang seorang laki-laki ke rumah kita melamar anak perempuan kita untuk menjadi kepala rumah tangganya, menjadi pemimpin anak perempuan kita nanti, kemudian yang datang adalah orang yang kamu ridho akan agama dan peranginya, man tardawna dinahu wa khuluqah, yang kamu ridha akan agamanya dan akan peranginya, fazawwijuh, tidak usah berpikir panjang. Kata Rasul, nikahkan orang itu, sebab kalau engkau tidak melakukan hal yang demikian akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Banyaknya rumah tangga yang rusak, rumah tangga yang bercerai-berai, rumah tangga yang penuh dengan masalah, karena pemimpin rumah tangganya bukan orang yang punya agama baik, bukan orang yang punya perangai yang baik, sehingga bahtera rumah tangganya tidak kemudian berlayar sesuai dengan arah yang benar. Terjadilah kekerasan dalam rumah tangga, terjadilah penelantaran terhadap anak. Kenapa? Tidak punya agama. Apalagi kita berbicara tentang negara yang besar, maka negara ini butuh pemimpin-pemimpin yang kriteria paling utama yang harus kita cari adalah pemimpin yang ngerti tentang agama, faham tentang agamanya. Terlebih kita mayoritas kaum muslimin ngerti tentang Islam. Paling sederhana indikator untuk bahwa pemimpin itu adalah orang yang ngerti tentang agama, paling sederhananya kita lihat bagaimana dia menjaga sholatnya. Lihat, yang akan memimpin kita orang yang sholat atau tidak. Sebab kalau hak Allah saja dia tunaikan, dia pertahankan, dia jaga dengan baik 5 waktu, insya Allah hak rakyatnya pun akan dia jaga. Tapi kalau hak Allah saja sudah dia sepelekan, hak Allah dia sepelekan, dia sia-siakan, pemimpinnya tidak pernah sholat,
Jangan berharap kemudian hak-hak kita sebagai rakyat pun akan tertunaikan. Hak Allah saja dia abaikan. Karena salat di dalam Islam menjadi barometer untuk kebaikan amal-amal yang lain. Idza saluhat saluha sairu amalih. Kalau orang salatnya baik, insya Allah perbuatan yang lain pun akan jadi baik. Tindak tanduk yang lain pun akan jadi baik. Jadi kriteria pemimpin yang kita idamkan adalah pemimpin yang beragama. Ya, tidak harus orang yang faqih, ulama, karena susah mencarinya. Tapi paling tidak yang paling sederhana saja adalah menjaga sholat 5 waktunya. Lihat kriteria yang kedua, bagaimana peranginya, bagaimana akhlaknya. Karena dia akan berinteraksi dengan masyarakat, berinteraksi dengan rakyat. Terlihat dari kelemah lembutannya dalam berbicara. Terlihat dari bagaimana welcome-nya dia kepada rakyatnya ketika datang. Ya. Rasul SAW mengatakan, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihim. Kata Rasul SAW, ya Allah, siapapun yang mengurus urusan umatku, ya Allah, siapapun yang mengurus urusan umatku ini, kemudian dia rafaqa bihim, bersikap lembut kepada umatnya, bersikap lembut kepada umatnya, farfuq bihim, maka hendaklah engkau ya Allah juga berlemah lembut kepadanya. Ya. Jadi bisa kita bayangkan kalau kemudian kita dianugerahi pemimpin-pemimpin yang kasar kepada kita. Sementara kita butuh mengadu, kita butuh bertanya. Lalu kemudian segala aduan kita bukan kemudian dijawab dengan baik. Ya. Kacau dunia ini, kacau negeri ini. Kemudian yang ketiga, ikhwas sekalian, kriteria yang lain yang menjadi idaman kita untuk memiliki pemimpin-pemimpin yang baik adalah apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ketika Talut diminta untuk mengangkat pemimpin melawan dengan Jalut, maka dipilihlah seorang pemimpin yang kemudian diprotes oleh orang-orang Bani Israel. Anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Bagaimana orang seperti ini diangkat jadi pemimpin? Kami yang lebih berhak, kata orang-orang Bani Israel. Kami yang lebih berhak untuk kemudian diangkat menjadi pemimpin. Kenapa? Kami punya harta, kami punya kedudukan, sementara dia tidak punya harta dan kedudukan. Walam yu'ta sa'atan minal mal, tidak berikan keluasan harta. Gimana memimpin? Harta tidak punya. Kepemimpinan tidak dilihat dari berapa banyaknya harta yang dimiliki. Maka Allah mengatakan, innallaha astafahu alaikum. Allah yang memilih dia, Allah yang mengangkat dia. Kenapa? Wazadahu bastatan fil ilmi wal jism, karena orang ini diberikan kelebihan yang kalian tidak punya kelebihan itu. Bastah fil ilmi dan bastah fil jism. Punya kekuatan ilmu, berwawasan luas, dan punya kekuatan fisik yang hebat. Jadi seorang pemimpin adalah orang yang berwawasan luas, berwawasan global, pandai, dan juga adalah bastah fil jism, harus punya fisik yang prima. Ya. Karena yang diurus bukan satu orang, yang diurus satu negara. Ya. Jadi harus punya bastah fil ilmi wa bastah fil jism, dan itu yang juga Allah tegaskan dalam ayat yang lain. Ketika putrinya Syuaib alaihissalam meminta untuk mengangkat pekerja yang membantu
Syuaib dan keluarganya mengambil air, dan sebelumnya telah bertemu dengan Musa alaihissalam yang juga membantu putri-putrinya mengambil air. Maka putrinya mengusulkan kepada Syuaib, inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Wahai ayahanda, orang yang paling baik yang engkau layak angkat ia menjadi pekerjamu adalah al-qawiyul amin, orang yang kuat lagi terpercaya, amanah. Al-qawi, Musa alaihissalam punya sifat itu. Nabi Yusuf alaihissalam ketika menawarkan dirinya untuk menjadi bendahara Mesir, bendaharawan Mesir, apa yang beliau tonjolkan? Kriteria apa yang beliau sampaikan? Ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Jadikan saya bendaharawan Mesir yang ngurus harta-harta ini. Kenapa? Karena saya hafizun alim. Hafizun alim, saya seorang yang terpercaya, bisa diberikan amanah itu, dan saya orang yang berwawasan luas. Nah, ikhwas sekalian rahimakumullah, ini yang menjadi harapan-harapan kita. Dan kita punya kesempatan untuk memilih itu. Memilih pemimpin kita yang punya agama yang baik, punya akhlak yang baik, punya kesehatan yang baik, punya wawasan yang luas. Kenapa? Karena kita berharap bahwa negeri ini negeri yang baldatun tayyibah wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa wassalamu ala man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kita harus punya perhatian yang lebih kepada siapa yang akan menjadi para pemimpin kita. Ya. Karena salahul amir salahun lirra'iyah. Kebaikan pemimpin akan menjadi kebaikan bagi rakyatnya juga. Jika seorang Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, lau kanat li da'watun mustajabah la da'autuha li sultan. Kata Fudail ibn Iyad rahimahullah, kalau saya punya satu doa yang saya yakini doa itu mustajab, saya diberikan satu doa yang mustajab yang akan diijabahi, kata Fudail, la da'autuha li sultan, saya akan jadikan doa itu, saya akan berikan doa itu untuk mendoakan para pemimpin agar mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang baik. Ya. Karena kebaikan pemimpin bukan hanya untuk dirinya, akan menjadi kebaikan bagi seluruh rakyatnya. Maka kaum muslimin, ikhwah sekalian rahimakumullah, mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dianugerahi pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang saleh, pemimpin yang mampu membawa Islam dan kaum muslimin kepada kejayaannya. Pemimpin yang akan membawakan kita kepada keberkahan di dunia, keberkahan di akhirat, menjadikan negeri ini negeri yang baldatun tayyibah wa rabbun ghafur, negeri yang baik, negeri yang damai, negeri yang kaya, dan tentu negeri yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana yaghfar
Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih wulata umurina ya rabbal alamin. Allahumma aslih wulata umurina ya rabbal alamin. Allahumma arzuq hadzal balada Indonesia. Allahumma arzuqna hakiman adilan ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna hakiman adilan muslihan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tarzuqna at-tuqa wal 'afaf wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah. Allahu akbar.